keliling-keliling Lombok, kita makan dulu spesial. Nih, saya makan cumi karena saya suka seafood. Saya makan cumi sama tempe. Lu makan apa kok? Ya, dan campur. Dan nasi campur. Yuk. Nanti keliling ya. Yoi. Keliling diurut ya dari nanti kemana? Ke Desa Sade. Habis Desa Sade ke sirkuit Mandalika ke Mirise gitu ya. Oke. Kan satu jalur. Siap. Oke. Nanti Tunggu videonya ya. Ya. Dokumentasi di Desa Sade. Saya penasaran Desa Sade itu seperti apa. Oke. Kita keliling-keliling terus. Yuk kita makan dulu ya. Coy, rame. Ayo. Sudah. Mari ya, saya temani keliling kampung masuk. Nah, kebetulan ini ada tamu rombongan nanti untuk data kunjungannya nanti aja ya. Nanti aja. Nonton dulu atau gimana? Terserah Bapak enaknya gimana. Ya terserah Masnya. Oh. Karena Masnya pengunjung kan. Ya. Nanti kalau mau lihat atraksi tarian kami bisa duduk langsung di balik rumah. Ya. Ini kapan nih? Habis ini? Ini kan Ini. lagi penyambutan. Penyambutan. Karena ada tamu rombongan. Jadi setiap tamu rombongan yang mau masuk kita sambut dengan tarian. Ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Nah kalau mau nonton dulu silakan. Nonton dulu Pak ya. Ya siap. Lebih bagus juga. Ini yang bagus. Dengan Bapak siapa? Tunggul. Bapak Tunggul. Saya Agus Pak dari Malang. Oh, saya Unggul ya. Tunggul ya. Kamera. Itu orangnya.
kita dan buat para penanggung tunai Bapak Mas Pak. Ya, silakan untuk kamera buat para penanggung kita dan buat para penanggung kita ya. Ya, barangkali ada pecoba silakan maju ke depan ya langsung. Barangkali yang mau mencoba bisa langsung maju ke depan ya. Barangkali ada yang mau mencoba atraksinya silakan Bapak Ibu. Pernah kawan? Bagian selatan dan nama kampung kami ini Kampung Sade. Kampung Sade. Ya, menurut orang tua kami Sade artinya obat. Dalam bahasa Sasak kuno, Sade diambil dari kata wisada atau Nur Sahada Nur Sahada. yang artinya obat atau kesadaran. Nah, dan perkampungan kami ini masih bukan semata-mata dijadikan museum atau percontohan. Nama kami sudah tinggal di sini turun temurun sudah 15 generasi. 15 generasi jadi mulai tahun berapa kira-kira? Kalau dari penghitungan kami di sini, awal berdiri kampung kami ya berkisar tahun 1079 Masehi. 1079. Iya, Dalam. udah lama. Udah lama. Nah, dan dari tahun 1975 itu sudah ada wisatawan yang masuk ke perkampungan kami. Nah, dan untuk jumlah rumah kami di sini sekarang juga itu ada 150 rumah. 150. Ya, nggak bisa nambah lagi juga Mas ya, karena di sini sudah padat. Nah, dan yang mewarisi rumah adat di sini itu anak laki yang paling kecil. Ya. Oh. Nah, dan untuk luas perkampungan kami kurang lebih sekitar 2 hektar ya. Hektar. Oh. Ya, dan Lumayan. penduduknya kurang lebih 700 orang. 700 orang. Nah, jadi untuk yang 700 orang kami di sini Mas ya masih dikatakan satu keluarga besar. Karena kami di sini masih nikahnya antar sepupu misal kami di dalam kampung. Dalam kampung ya. Ya, jadi jarang nikah sama orang luar, perempuan luar lah semacam itu Mas ya. Takutnya maharnya mahal. Itu jadi kendalanya. Karena kalau kami nikah sama perempuan luar, nanti takutnya diminta 2 sampai 3 ekor kerbau atau sapi. Karena mahal ya kerbau sapinya di sini. Nah, jadi sebab itu kami nikah dengan sepupu misalnya kami di dalam kampung, Mas ya. Itu upaya untuk mempererat tali persaudaraan kami di sini. Bayar mahar juga, cukup bayar mahar dengan aji keramu namanya di sini. Haji. Jadi aji keramu itu berupa seserahan 25 lembar kain tenun sama uang 50.000 dan 1 keris. Tapi yang 25 lembar kain tenun sama 1 kerisnya itu seserahan sementara. Nanti akan dikembalikan lagi ke pihak lelaki.
Nah, dan tempat pelaksanaan ijab kabul langsung di sini. Oh, Balai di pertemuan kami iya. ini. Iya. Jadi ini yang dinamakan bangunan berugak sekenam ya. Berugak sekenam. Ya, jadi berugak itu bangunan, sedangkan sekenamnya itu karena 6 tiang. Nah, jadi misalkan ada acara akad nikah, sunatan, musyawarah. Nah, yang perempuan di sini itu menenun. Tenun. Nah, jadi untuk yang perempuannya di sini itu diwajibkan bisa menenun dulu, baru diperbolehkan nikah sama orang tua kami. Kalau belum bisa menenun, anak perempuannya belum siap nikah atau belum dikatakan dewasa. Jadi rata-rata di sini anak perempuannya dari usia 10 tahun ya, sudah diajarkan menenun sama orang tua kami di sini. Iya. Nah, dan baik Mas ya yang saya hormati, nanti kita bisa lihat juga langsung salah satu bentuk rumah adat kami yang paling tua di sini, yang dipel pakai kotoran sapi itu ya. Nah, biar lebih jelas kita langsung lihat. Iya. Oke. Tapi untuk perempuannya di sini memang tidak diperbolehkan kerja keluar ya. Nah, ini bentuk lumbung padi. Lumbung kayak gini dimiliki 5 atau 6 kepala keluarga punya. Jadi naiknya langsung pakai tangga. Dominan yang nanam padi orang tua yang perempuan biar lebih berkah padinya ya. Nah, dan untuk piring bulatnya kayak gini, itu fungsinya penangkal tikus biar nggak bisa naik ke atas. Oke. Cuman padinya sudah enggak. Ya. Tapi pertanian masih tetap jalan ini ya? Tani Tetap jalan. Jalan kan lagi di musim kemarau. Oh. Nggak ada yang cuman nanam tembakau, ada yang nanam kedelai. Jadi itu juga akar bahar. Akar bahar, Iya. Mas ya, ini semuanya dari rumput alang-alang. Jadi rumput alang-alang kami ini tahunnya berkisar 6 atau 7 tahun baru diganti ya. Nah, dan ini alat pemintalan benang langsung dari kapas. Ini yang tradisional banget ini. Kayak gini ya, alat pemintalan benang. Yang dinamakan arah kalau di sini. Namanya arah. Arah. Alat pemintalan. Masuk. Nah, jadi kita bisa lihat langsung. Ini salah satu rumah adat kami yang paling tua di Paling sini. tua. Ya. Permisi, Bu. Ya, mohon maaf ya, Bu. Nah, diambilkan foto ini. Ya, Bu. Ini berapa tahun, Pak? Maksudnya usianya? Umur rumah kami ini berkisar 3 abad. 3 abad 300 tahun. Lebih. Ya. Yang dimana untuk pondasi lantai rumah kami ini nggak ada semen atau batu batanya. Cuma Jadi asli tanah liat campuran dengan sekam padi, lalu kami ngepelnya pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau ngepelnya. Jadi tujuan kami ngepel pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau, Mas ya, itu fungsi untuk memperkuat pondasi lantai rumah biar tidak mudah retak. Dan ngepelnya sekali seminggu. Dan misalkan salah satu rumah adat kami di sini mengadakan upacara sakral, kami wajib ngepel pakai kotoran kerbau. Jadi sebelum 3 hari upacara sakral itu diadakan, kami ngepel pakai kotoran kerbau dulu, biar rumah kami itu bisa dikatakan suci atau bersih. Ya. Nah, jadi untuk tempat tidur orang tua kami langsung di bawah di sini. langsung, Pak ya. Jadi alasnya masih pakai tikar pandan. Di sebelah situ itu tempat ruang makan, dan yang di dalam tempat masak. Itu yang namanya dalam balai dalam. Balai dalam. Nah, dan sedangkan di sebelah kanannya khusus tempat tidur anak gadis ya di dalam rumahnya. Nah, kalau mau masuk, Mas, silakan. Nggak apa-apa. Permisi ya. Ya.
Ambil foto Iya. segala macam nggak apa-apa. Saya ambil video. Oh, ini dalam rumahnya ini. Oh, ini dapur. Terus ini tempat nyimpen. Ini ruang tidur. Berarti kalau bersihkan pakai kotoran sapi sama kerbau, berarti kayak kerbau itu tingkatannya lebih apa? Lebih atas. Lebih Ya. oh. Nah, kalau apa ya? Kalau kotoran sapinya itu hanya sehari-hari ya. Sehari-hari, Ya, ya. kalau untuk kotoran kerbau itu kalau rumah yang mengadakan upacara Oke. sakral aja. Baru dipel pakai kotoran kerbau. Oke. Sih. Iya sekali. Kalau dibiin. Oh. Namin itu. Apa, Pak? Buah apa? Singapura kalau di sini, Mas. Buah Singapura. Ya. Kalau di tempatku cherry namanya. Cherry. Iya. Kalau di sini Singapura. Singapura. Pasti Kalau di mana-mana ada pohon ini. Selalu ada ini. karena manis, harum juga. Geprek tambah nasi 4 kancil. Kira aja Lebih geprek kan, nasi, saben nasi. Saben nasi. Tambah nasi 4, saben nasi 2. Alat tenun. Untuk motifnya apa aja, Pak? Kalau misalnya Kalau soket itu banyak. Coba dilihat aja kita. Ini yang motif Kamboja, Kamboja. Ini kayak nyari 4. Naon kena? Ngerti? Nggak ngerti bu. Jadi 400. Ada apa? Enggak, itu ditawar. Ditawar. Karena Mama, dari kerajaan baju, berbawahan. ada yang harga pas, silakan ditawar aja. Apa itu? Ini yang motif Subhanallah. Ini Ayo. Subhanallah. Kalau di sini Subhanallah namanya Subhanallah. Subhanallah. Artinya Subhanallah. Oh, tahu bahasa Sasak? Wah, nggak tahu bu. ini orang Sumba ini. Sumba saya. Orang Sumba. Bahasa Jawa sedikit-sedikit bisa ini. Enggak. Sabar. Tawar gitu Gus. Sabar. 400 kasih selendangnya. Ayo Gus. Sabar. Dikasih selendangnya. Terus. Pas. Aku anu jual lu. Enggak. Ya, nanti tak lain beli. Ya, Kalian belum Anak sekolah berenang. ini sudah siap diculik semua ya? Ya. Oh, Karena itu tradisi nikah kami di sini. iya, berari. Bawa lari anak gadis, kita harus
larikan atau kita culik kalau mau nikah. Karena orang sini nggak ada yang dilamar. Nah, ini Culik. banyak cewek-cewek yang akan diculik. Ah, ini juga diculik semua ini, Mas. Untuk kepala suku ya, untuk kepala suku itu turun temurun atau dipilih secara Turun-temurun. turun temurun. Berarti Iya. kayak sistemnya kayak kerajaan berarti. Iya. Kayak kerjaan ya. Oh, Karena Jadi- apa ya? Karena di sini kan masih satu keturunan. Jadi Satu. mau turun kemanapun nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, soalnya kan dari awal tadi kan nikah sesama. Iya. Oh. Jadi masih dikatakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Iya. Oke. Untuk kepala sukunya kan dipilih yang paling istilahnya paling tua. tua. Sekarang kepala suku kami yang sekarang lebih muda. Lebih muda. Oh. Berarti nggak ada ya sistem kasta-kasta, nggak ada ya. Udah. Nah, Kan namanya kan mereka kan sudah apa? Turun temurun kan sudah dari satu keluarga sendiri, tidak ada orang lain begitu istilahnya. kalau Mau siapa yang- pun jadi. yang di sebelah dari kampung ini baru ada Kasta. Oh. Masih sedikit orang. Nanti kalau banyak kan tidak bisa. Mau video ada saya. Iya. Di sini kan untuk nikah kan pakai adat Saksak, tapi mayoritas ini agamanya Kalau Muslim. untuk agama kami di sini sudah 100% Muslim. Muslim. Ya, cuman untuk orang leluhur kami dulu ya, menganut aliran Watu Telu namanya, Mas. Watu Telu. Watu Telu. Ya. Jadi dinamakan Watu Telu karena ada animisme Dinamisme. Hindu sama Islam. Ya, cuman Islamnya masih dinamakan Islam Watu Telu karena untuk pengerjaan sholatnya cuman ada 3, zuhur, subuh, maghrib. Oh, oke. Karena tandanya dulu kan nggak ada jam atau Nggak, segala macam. Nah, jadi penandanya itu ayam aja. Jam. Tapi tetap ya adat lebih kuat ya. Iya. Oh, biar nggak apa istilahnya nggak. Kita misalkan Kayak merapu kalau gitu. ada acara-acara sakral atau segala macam masih ada berbau animisme. Iya kan merapu kayak gini. Iya. Merapu. Kalau kami Sumba Enggak. merapu. Masih ya. Iya. Iya. Masih- Biar nggak Karena apa hampir sama. asal Di Jawa usulnya. juga Ya ada. Kalau ada ini kan pasti ada sesajen. Betul, Iya. sama. Kalau kami juga merapu kan sistem dari ayam itu, ayam atau Iya. babi, hati babi, hati ayam itu loh. Ya kan biar nggak kehilangan identitasnya ya Pak. Di Jawa ya masih ada dipertahankan. Gimana, Mas? Kampung masih ada, agak sepi orang. Nggak apa-apa. Pemandangannya dari desa Sade di atas. Ini bagaimana? Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya yang masih akan terus eksplor di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih semuanya. See you next time. Oh, bentar Pak ya. Ya.